Halo semua, selamat datang di channel Satu Dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah seorang kaisar dari kerajaan Romawi. Kaisar tersebut bernama Kaisar Caligula. Apakah kalian pernah mendengarnya? Nah, kaisar ini adalah salah seorang kaisar yang terkenal kejam, kontroversial, dan agak aneh. Nah, salah satu keanehan yang pernah ia lakukan adalah berperang melawan laut. Hmm, Agak lain ya kaisar ya. Nah, gimana kisah selengkapnya? Mari kita kupas di sini di Note Satu Dunia. Nah, kita ke sejarahnya dulu biar lebih lengkap. Kaisar Caligula atau bernama lengkap Gaius Caesar itu lahir di tanggal 31 Agustus tahun 12 dan wafat di tanggal 24 Januari tahun 41. Ia adalah cicit dari Kaisar Agustus. Ia meninggal di sekitar usia 29 tahun. Di tahun 19 ayahnya meninggal. Lalu ibunya yang melakukan penyelidikan menemukan fakta bahwa suaminya tersebut diracuni oleh saingan politiknya yang bernama Tiberius. Dan seketika, ibu dari Caligula ini menuduh Tiberius sebagai pembunuhnya. Karena Tiberius ini sendiri mempunyai kekuasaan dan merupakan cucu dari Kaisar Agustus, lalu ia mengasingkan ibu dari Caligula beserta dua orang kakak laki-laki Caligula ke tempat pengasingan. Dan sampai akhirnya ibu dan dua kakak laki-laki Caligula ini meninggal karena kelaparan. Tapi Caligula ini sendiri dibiarkan hidup pada saat itu karena masih terlalu muda. Dan selanjutnya Caligula ini diadopsi oleh si Tiberius tadi yang tidak lain adalah pembunuh ayah, ibu, dan dua kakak laki-lakinya sendiri. Nah, jadi sudah jelas waktu kecil Caligula ini menderita. Oleh karena itu, salah satu perintahnya ketika ia naik tahta sebagai kaisar adalah mengambil abu dari ayahnya, ibunya, dan dua orang kakak laki-lakinya untuk diarak mengelilingi kota Roma pada saat itu. Lalu, ia memerintahkan untuk mencetak uang koin demi memperingati peristiwa yang dinamai Memoriae Agrippinae atau mengenang Agrippinae. Seperti itu. Ia sendiri naik tahta di usia 24 tahun pada tahun 37. Awalnya, ia merubah sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik sehingga rakyat pada saat itu sangat senang punya pemimpin baru yang lebih adil, yang lebih merakyat. Tapi tiba-tiba ia jatuh sakit. Setelah ia sembuh dari penyakitnya, seolah-olah ia berubah menjadi kepribadian yang berbeda. Ia menjadi kejam dan sangat aneh perilakunya tersebut. Ia dikenal sebagai penguasa yang kejam dan gila di mata masyarakat. Dalam bab terkenal sejarah kekaisaran Romawi, pemerintahan Caligula menyajikan sebuah kisah yang tak terlupakan. Peristiwa ini yang menciptakan batas samar antara kegilaan dan kekejaman, kekuasaan dan juga kebodohan. Adalah perang yang dinyatakan oleh Caligula terhadap Neptunus, sang dewa laut. Yang tadi di awal saya bilang bahwa kaisar ini agak lain. Ia mengajak perang lautan yang notabene siapa yang akan diajak perang oleh dia? Berarti dia melawan air yang segitu luasnya di seluruh dunia. Nah, seiring berjalannya waktu, ide gila ini pun direalisasikan oleh Kaisar Caligula. Ia menempatkan seluruh pasukannya di pesisir Galia, di antara pantai dan pulau Britania. Para prajurit sangat bersemangat untuk melakukan perang aneh ini, karena mereka menghadapi tantangan baru, yaitu menghadapi deburan ombak yang kencang beserta air laut. Nah, mereka diharuskan mencambuk ombak dan menusuk air yang mereka lakukan dengan penuh semangat. Dalam jubah ungu dan emas, wajah Caligula mencerminkan kemarahan saat ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang air laut. Barisan prajurit yang setia kepada Caligula berdiri dengan keberanian yang luar biasa. Mata mereka mencerminkan kegilaan pada saat itu. Ketika seluruh legiun memulai serangan, para prajurit meneriakkan semangat yang sangat bergelora. Suara mereka nyaris tak terdengar oleh gemuruh deru ombak di pantai. Lalu dengan polosnya mereka mengumpulkan kerang laut ke dalam helmnya masing-masing, mengabaikan absurdnya tugas yang diperintahkan kepada mereka. Ketika Kaisar Caligula turun dari tempat duduknya, menyusuri pasir basah di tepi pantai, ia mendekati para prajuritnya. Ia menghargai kesetiaan mereka dan berkata, "Kalianlah pondasi kejayaan
kekaisaran Roma. Kepada seluruh tentara, Caligula mengungkapkan inti kegilaannya atau mungkin kejeniusannya pada saat itu yang ia rasakan. Ketahuilah, katanya, bahwa hari ini kita membuat ejekan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang berani mempertanyakan kekuatan Roma. Lalu, ribuan pasukan Roma pun kembali ke kota Roma, membawa helm mereka yang penuh dengan kerang, simbol perang yang tak terduga. Senat merenung, rakyat merayakan kemenangan ilahi kaisar mereka. Jadi, simbol si kerang tadi adalah simbol untuk kemenangan terhadap Neptunus dewa laut, bahwa mereka sudah menghabisi laut dan kerang tersebut menjadi tanda bahwa Neptunus sudah dikalahkan. Gimana menurut kalian? Aneh, gila, atau emang agak lain nih kaisarnya? Seperti yang sudah kami kupas di awal tadi, bahwa di awal naik tahta, Caligula ini sangat dicintai oleh rakyat karena ia membuat perubahan-perubahan yang pro terhadap rakyat, menjadi seorang kaisar yang dicintai oleh rakyat. Tetapi itu semua berubah ketika ia jatuh sakit, dan ia sembuh dari sakitnya. Ia menjadi seorang yang aneh dan berperilaku yang jadi kejam dan agak gila, agak nyeleneh, agak aneh. Nah, banyak yang menduga bahwa Caligula itu menderita epilepsi atau hipertiroidisme, menjelaskan sifat mudah marah dan pandangannya yang meramal, pandangannya yang berangan-angan aneh. Nah, sering berjalannya waktu, kisah kegilaan Caligula yang menyerang Neptunus dewa laut atau berperang melawan air laut itu menjadi cerita rakyat turun-temurun, baik di Roma ataupun di seluruh dunia. Tapi sampai detik ini tidak ada yang tahu itu kejeniusan atau sebuah kegilaan. Nah, menurut kalian itu jenius, gila, aneh, nyeleneh, atau menurut kalian ada kata yang lain yang lebih bisa mendefinisikan perang terhadap laut ini? Lalu ada beberapa kegilaan lain yang mungkin akan membuat kalian juga lebih hah gitu ya. Nah, inilah saya kupas beberapa ya. Pada masa hidupnya, Caligula melakukan inses dengan beberapa saudari kandungnya. Salah seorang saudari kandungnya tersebut bernama Drusilla. Drusilla sendiri sebenarnya sudah menikah. Caligula memaksanya untuk meninggalkan suaminya. Ia lalu memberitahukan masyarakat Roma yang terkejut bahwa ini adalah sangat pantas dan tidak seorang pun yang perlu mengeluh atau menggunjingkan hubungan di antara Caligula dan Drusilla. Ia memberi alasan bahwa para Firaun telah melakukan hal seperti ini, dan karena Roma menjajah Mesir pada saat itu, maka perbuatannya adalah sesuatu yang benar-benar sah bagi dia. Yang kedua, pada saat Gamellus datang ke tempat Caligula untuk makan malam, mulut Gamellus mengeluarkan bau seperti bau obat batuk, dan dengan segera Caligula menuduh bahwa Gamellus telah meminum obat penawar racun. Lalu, karena hal itu tercermin dari wajah Gamellus, mau tidak mau tuduhan tersebut diiyakan oleh Gamellus. Kemudian Caligula memerintahkan Gamellus untuk bunuh diri, dan pemuda 18 tahun tersebut pun melakukannya. Ia menjatuhkan diri ke atas pedangnya, dan ia mati seketika di tempat. Hal ini sendiri dilakukan oleh Caligula karena Gamellus sendiri merupakan sepupu dari Caligula, yang tidak lain adalah saingan politiknya untuk menjadi kaisar. Padahal Caligula pada saat itu sudah menjadi kaisar, cuma mungkin dia merasa takut jika suatu saat ia digeser oleh si Gamellus tersebut ya. Lalu yang ketiga, Caligula memerintahkan orang untuk bunuh diri, kemudian menjadi kegemaran Caligula. Bermacam-macam orang dari berbagai lapisan masyarakat telah diperintahkannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dengan memerintahkan hal itu, rasa kedewaan Caligula semakin bertambah. Lalu ada satu cerita, ketika suatu malam dia duduk dalam acara perjamuan bersama kawan-kawannya. Ia sekonyong-konyong meledek dan tertawa. Lalu ia menjawab pertanyaan atas tingkah lakunya itu. Ia berkata, "Aku sedang berpikir bahwa hanya dengan satu anggukan kepala aku dapat memerintahkan leher kalian untuk digorok." Pertanyaan tersebut seketika membuat suasana pesta yang begitu meriah menjadi hening. Yang keempat, Caligula pun melakukan penghinaan terhadap orang banyak, siapapun dan dari hal apapun. Untuk membesar-besarkannya, ia secara resmi mengumumkan kuda kesayangannya
Inikitatus menjadi konsul. Lalu ia menyediakan rumah yang mewah, lengkap dengan sejumlah pelayan untuk mengurus kuda tersebut. Pesta-pesta besar diadakan dengan kuda itu sebagai tuan rumahnya. Lalu semua itu pun belum selesai. Karena selera humor Caligula itu sudah tidak beres. Maka ia menunjuk kuda tersebut sebagai pendeta di sebuah kuil. Kuda jadi pendeta, kuda menjadi konsul. Jadi tingkat sarafnya sepertinya udah semakin naik. Udah full, udah klimaks kali ya. Lalu yang keenam, Caligula bahkan disebut bermimpi ingin menggantikan Zeus yang tidak lain pada saat itu merupakan rajanya para dewa. Dia meminta orang-orang untuk membungkuk bahkan mencium kakinya. Demi mewujudkan keinginannya itu, Caligula kemudian membangun sebuah kuil untuk dirinya sendiri. Ia lalu mengundang pendeta dalam pembukaan kuil yang pendeta tersebut diharuskan berdandan menjadi wanita. Gila, gila, gila. Yang lebih ekstrim lagi, Caligula bahkan disebut memenggal kepala patung Zeus di kuilnya tersebut dan menggantinya dengan patung kepala dirinya. Lalu yang selanjutnya, Caligula ini adalah orang yang tinggi dan kelihatan agak pucat. Kepalanya botak dan tubuhnya sangat berbulu, dan akibatnya dia sering menjadi bahan lelucon. Caligula kemudian menetapkan kejahatan atas perbuatan siapapun yang menyebut dirinya seekor kambing di hadapannya. Dan hukuman karena mengolok-oloknya tersebut bukan hukuman yang enteng. Hukumannya adalah hukuman mati. Nah, melihat dari banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh Caligula, ya kejam, aneh, nyeleneh, itu banyak orang yang menjadi resah terhadap kaisar ini. Bukan hanya rakyat biasa, tapi seluruh orang di lingkungan istana Kekaisaran Romawi menjadi takut, bingung, dan juga marah terhadap keputusan-keputusan Caligula. Dan pada suatu ketika, para pejabat berkomplot untuk membunuh Caligula. Dan pada tanggal 24 Januari tahun 41 Masehi, sekelompok penjaga menyerang Caligula setelah selesai acara olahraga. Caligula ditikam lebih dari 30 kali dan meninggal di tempat. Setelah kematiannya, Caligula ini dikuburkan atau dimakamkan di makam yang sangat-sangat dangkal. Nah, tidak hanya Caligula yang dibunuh, istri dan anak-anak Caligula pun dibunuh. Agar tidak ada lagi keturunan Caligula, tidak ada lagi kaisar yang nyeleneh, aneh, kejam, dan kontroversi seperti Caligula. Nah, dengan demikian selesai sudah babak kontroversi dari Kaisar Caligula yang kejam, aneh, nyeleneh, kontroversi, dan agak lain. Ia meninggal di usia 28 tahun setelah memerintah kerajaan Romawi selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Kaisar Caligula ini? Aneh, nyeleneh, kontroversi, kejam, atau memang agak lain? Nah, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar pendapat-pendapat yang ada di pikiran kalian. Atau mungkin seperti biasa jika ada kalian yang lebih tahu, boleh juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.